Oke, selamat sore semuanya. Kita berada di eh, dekat Cisayong ya, Indihiyang. Kita mengarah ke Indihiyang nih dari Cisayong ya. Ya dari arah Ciawi. Terus depan kita kan ada Budiman tuh, Tasik Bandung. Ya, ciri khasnya Tasik tuh ada Budiman. Ada siapa lagi Bu selain Budiman? Prima Jasa juga ada. Ya, cuma 2 bis itu aja yang besar di Tasik. Oh, dulu banyak ya, ada Suka, ada Doa Ibu, ada banyak lah kalau dulu mah zaman saya. Terus sekarang pada kemana nggak tahu tuh bis-bis itu. Dan sekarang tidak tersisa kayaknya pemain baru ya. Dari dulu mah nggak ada zaman saya masih kecil, masih di sini. Itu Budiman sekarang sama Prima Jasa. Gitu. Nah, kalau si Budiman tadi yang lewat itu dia ke Kampung Rambutan ya. Kebanyakan. Yang ke Pondok Cabe ada, tapi cuma sedikit ya, 2 bis kalau nggak salah. Dan berangkatnya pagi sekali dan sore sekali. Jadi cuma 2 aja, 2 kali pemberangkatan kalau di Pondok Cabe. Tapi kalau Kampung Rambutan, ya dia mah tiap hari. Nah, ini bisnya. Ya kan, Budiman sama Prima Jasa aja. Itu yang tadi. Ada satu lagi bis lupa tuh nggak kelihatan. Tapi itu jarang pasti. Nah, ini tandainnya banyakan lintasan relnya karena jalannya itu bukan lintasan rel yang banyak, tapi jalannya yang muter-muterin rel gitu. Jadi kita berapa kali nyebrang rel jadinya ya Bu ya. Jadi relnya lurus, nah si jalannya muter-muterin rel. Jadi ketemu lagi ada berapa kali, 6 kali kalau nggak salah, 6 sampai 7 kali nyebrang rel. Kalau sama-sama lurus lah. Iya, kalau sama-sama lurus itu ya nggak paling sekali kan, karena ini mah gitu muterin kayak ular. Nah, ini Indihiyang kan Bu? Belum ya? Bukan ya, hampir Indihiyang sih, nggak tahu ini udah masuk Indihiyang apa belum. Nah, di sini tuh ada jalan bebas itu yang bebas di sini banyak ya, tapi ini namanya bebas apa sih, pokoknya yang ke Indihiyang lah ya. Nah, kita coba belok ke kanan ya. Kalau ke lurus itu ke Indihiyang, ke kota Tasikmalaya. Kalau ini ke terminal ya, nih belokan ikutin si Budiman ini ada terminal ya, terminal Tasikmalaya. Adanya di Indihiyang. Kalau dulu terminal Tasik itu adanya di sebelah sana lagi ya. Apa namanya Bu? Terminal Cilembang namanya. Sekarang pindah ke Indihiyang. Karena di Indihiyang lebih besar ya. Dulu Cilembang tuh udah nggak muat lagi, kecil, udah nggak muat. Tuh, Pulnya Budiman Bu. Banyak ya Budiman sama Prima Jasa. Ya itu aja 2 tuh, Prima Jasa Budiman. Kalau yang Prima Jasa itu seatnya atau joknya itu 32 kebanyakan, rata-rata 32, tapi ber AC juga ya. Jadi bis sekarang memang semuanya ber AC, nggak ada yang tidak AC. Kalau zaman dulu kalau yang AC itu harganya hampir 2 kali lipat mahal. Sekarang semua bus pakai AC dan harganya juga murah. Kalau yang Budiman itu seatnya atau joknya itu 2 ya, 2 kiri 2 kanan. Nggak ada. Seingat saya nggak ada. Malah dia ada yang model eksekutif itu malah 21, cuma lebih mahal sedikit ongkosnya. Di terminalnya
besar ya terminalnya. Nah ini Budiman ya. Nah ini kayak yang dua-dua ya si joknya, seatnya. Nah kalau harganya itu 75.000. Kalau ini bis-bis yang seputaran Tasik. Jadi si harganya 75.000 kalau yang Budiman. Kalau yang si Prima Jasa itu 60.000 atau 65 gitu ya. Kalau nggak salah 60. Jadi murah ya. Kalau yang itu. Kalau yang Budiman. Nah, kalau yang yang murah itu yang Prima Jasa. Kalau yang Budiman itu busnya pakai Mercy, semuanya sasisnya itu Mercy. Hampir semua nggak pernah lihat yang sasis lain. Tapi kalau yang si Prima Jasa, sasisnya itu adalah Hino. Ya, sasisnya Hino. Jadi perbedaannya ya Mercy kan enak ya. Dulu kan rata-rata bus itu identik dengan Mercy. Kalau di sini ya ke arah Tasikmalaya itu. Nah ini Mercy. Yang nggak tahu kalau sekarang mungkin ada yang tipe lain, saya nggak tahu ya. Tapi kebanyakan yang kalau dia tidak berubah ya dia Mercy. Kalau si Prima Jasa itu selalu Hino. Gitu ya. Makanya ya kalau dinaikin ya enakan Mercy ya. Mercy enak. Mercy itu enak banget. Kalau Hino pun ya karena dia basicnya buat bis ya tetap enak. Coba kalau main banding-bandingkan ya kan harganya juga beda. Mercy lebih enak. Kalau karoseri kan karoseri lokal ya kan, memang regulasinya bus itu kan harus karoseri lokal. Ini nggak tahu udah berapa lama nih durasinya. 7 menit. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadinya kita nggak belok sini, tadinya pengennya arah ke kotanya ya. Cuma kata nyonya belok sini. Oh, emang tadi mau kemana? Maunya ke Tasiknya gitu. Ini kan bebas, tidak ada yang bisa lihat. Tapi nggak apa-apa kan, kita bisa bahas mengenai bus di Tasikmalaya gitu. Tapi yang saya tahu ya, saya nggak pernah nanya juga, tapi yang saya perhatikan si bis tadi yang saya sebutin dia juga ada masa tidak sampai lama ya, paling kalau menurut analisa atau perkiraan itu 5 tahun tuh dia udah ganti ya. Terus nanti dia ada yang beli kalau nggak salah, mungkin yang buat bos-bos yang jemputan karyawan perusahaan segala macam ya kayaknya, atau ke PO bus lain lagi kayaknya. Soalnya kelihatannya yang perhatikan itu dia baru terus ya, kalau tiap ngelihat yang bus-busnya itu yang tadi saya sebut itu baru-baru terus gitu, jarang yang udah sampai tua gitu ya. Kan kelihatan ya dari bodinya, dari klasorinya, maksudnya klasorinya baru terus, yang terkini gitu, yang terkini terus. Memang kalau dibandingin sama yang jurusan ke Jawa ya lebih bagus-bagus lagi jurusan ke Jawa ya. Kalau yang ini yang standar lah tapi tetap bagus. Nah yang kalau kesini bus belum ada yang double decker, belum ada. Ya baru yang tadi ya, yang bagusnya itu yang eksekutif yang punyanya Budiman. Dia ada eksekutifnya. Harganya kalau nggak salah 125 ya, kalau nggak salah, beda 50.000 kalau nggak salah lagi. Karena saya terus terang jarang banget naik bis. Pernah naik bis sama nyonya waktu itu, nyobain Budiman ya, enak. Cuman dia kalau Budiman ke Kampung Rambutan, jadi kita harus naik lagi Grab ya, agak mahal jadinya. Nah kalau si Prima Jasa itu deket terminalnya, ada di Pondok Cabe, jadi tinggal naik Grab sedikit aja sudah nyampe ya. Gitu. Cuma memang joknya karena dia 32 jadi agak lebih sempit sedikit. Untuk nyamannya nyaman ya, sama-sama nyaman. Untuk maksudnya orang-orangnya si enak-enak ya, karena ya sama-sama orang sini, sopan-sopan. Gitu ya. Ini karena regulasi, karena durasinya masih 9 menit, kita lanjut. Ini ke arah lurus. Nah di sini itu kalau nggak pakai masker itu didenda ya sekarang di Tasik itu.
Jadi aturannya gitu. Hah? Ya, coba. Jadi kalau nggak pakai masker itu didenda 50.000. Nggak tahu apa diberlakukan apa belum, saya nggak tahu. 150 ya. Pokoknya didenda deh, rupiahnya saya nggak tahu. Jadi sekarang suaranya kita agak jelek ya karena kita pakai masker. Cari aman. Tapi banyak juga yang nggak pakai masker tuh. Atau maskernya digantung di leher. Pom bensin nanti Bu bikin video dulu. Nanti habis waktunya di pom bensin. Jadi rencana kita nggak edit ya, ini mudah-mudahan tidak ada yang salah kata-kata saya. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi aja ya. Karena karena ketidaktahuan. Itu yang saya tahu aja soalnya. Ya karena kita sering dulu tuh kalau ke Jakarta bus favoritnya itu adalah Suka ya, Suka. Nah Suka itu ada yang AC ada enggak. Karena itu berangkatnya malam Senin kan, baru kerja ke Tasik nih. Itu kita nggak pakai AC pun nyaman ya. Ya ada suara-suara angin lah dari luar gitu, tapi nggak panas. Tapi sekarang banyak kan yang pakai AC waktu itu, yang Suka itu ya. Itu termasuk favorit karena dulu kan ada Doa Ibu, ada Suka, ada Ibu ya? ada banyak ya dulu itu. PO itu banyak, tapi yang favorit itu Doa Ibu ya. Suka. Nah, Suka itu favorit. Merdeka ada, Bahagia ada. Oh, iya. Ada Merdeka, Bahagia, Doa Ibu itu ya zaman saya kecil, dan ada pendatang baru Suka. Nah Suka itu favorit karena dia tidak baru, dan waktu itu baru tapi dia ganti-ganti sampai bisnya itu sampai tua. Tapi karena dia pelayanannya oke, punya loket sendiri, jadi kita nggak bisa beli di bus ya, harus beli di loket karena berebut banyak gitu. Udah gitu dia tuh nggak berhenti. Nah itu yang satu servis yang kita suka, dia nggak berhenti. Kalau dulu kan jarang bus yang tidak berhenti. Berhenti terus, jadi dikit-dikit berhenti, dikit-dikit berhenti. Jadi bikin lama kalau ke Jakarta itu ya, lama banget. Banyak pedagang yang masuk gitu ya. Nah pas yang Suka itu dia tuh nggak berhenti, terus aja jalan ya kan. Karena ya kalau terus jalan kan jadi jarang pedagang yang masuk ya kan, dia nggak berhenti. Jadi itu yang bikin dia laku waktu itu. Tapi beriringnya dengan bus-bus baru yang masuk ya, termasuk mungkin Budiman sama Prima Jasa, itu jadi hilang, udah nggak ada tuh. Nah, dan dia juga lama tidak memperbarui ya, tidak mengganti bosnya sampai pada tua-tua gitu. Akhirnya ya sekarang yang favorit ya dua tadi ya, si Budiman sama Prima Jasa, karena di sini dia punya pool sendiri gitu. Mereka dua-duanya punya pool sendiri. Jadi terminal lewat aja kayaknya sih. Tapi dia kalau kita naik ya, kalau saya nih naik itu langsung ke poolnya di Mitra Batik ya. Ada ya, Prima Jasa di Mitra Batik di situ dekat pom. Kalau si Budiman yang bebas ya, tadi kelewatan kita nggak sorot. Jadi ada poolnya gitu. Jadi kita langsung ke poolnya aja, mau ke bisnya apa ya ke pool, nggak ke terminal. Tapi dia juga nanti akan ke terminal gitu. Kalau mau naik dari Budiman punya taksi juga. Budiman punya taksi juga ya. Jadi kalau kita naik ya udah nanti di ke terminal sebentar mungkin ngangkut. Tapi saya waktu pas naik tuh di terminal malah nggak ada yang naik ya. Cuma dia masuk aja, terus nggak lama dia jalan lagi kayak gitu. Ya itu ya, seperti itu kalau bis di Tasikmalaya ya, seperti itu. Nah sekarang sih kalau perjalanan dari itu cepet ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kalau ke Jakarta tuh kenapa ngambilnya malam, karena malam kan lebih banyak yang tidak naik gitu ya, lebih cepat. Kalau siang banyak berhenti busnya kalau dulu ya. Dan memang kita kerjanya Senin, jadi malam Senin kita berangkat zaman bujangan. Ini cerita sebelum bujangan, sebelum nikah sama si Butet sama si Nyonya. Gitu ya. Terus ya kayak waktu tuh sekarang tuh udah bisa diprediksi. Kalau dulu mah
Aduh, kalau ke Jakarta tuh pernah 10 jam gitu kan naik bus padahal, karena mereka sering berhenti, atau 12 jam. Sekarang 6. Sekarang tuh 6 jam ya, udah pasti segitu. 6 atau 7. Udah pokoknya telat-telatnya sejam deh, kalau 6 atau 7 gitu. Bisa dihitung gitu, kalau kita berangkat jam sekian, pasti jam sekian nyampe. Ya, kalau sekarang ya. Jadi kalau nanti telat-telat gitu, pasti jadi nggak favorit lagi. Jadi nggak mau, kan orang juga sekarang ngejar waktu ya, karena mau kerja atau buru-buru ya, bukan mau rekreasi kan naik bus itu, karena sebagai transportasi aja, bukan buat rekreasi. Kalau dulu ya karena tidak ada pilihan ya, kita mau aja wah lama lah pokoknya. Apalagi dulu tuh ada ekonomi ya Bu ya, ada patas, ada AC. Ekonomi itu paling murah harganya, tapi ya berhenti kalau ekonomi. Terus ada lagi yang patas tanpa AC, dia nggak berhenti ya, lebih sedikit lah berhentinya, paling di agen-agennya, apa sebutannya ya, berhentinya ya. Terus ada lagi yang terakhir adalah patas AC. Nah sekarang itu tidak ada, sekarang semuanya ada 3 kelas dulu itu, patas AC, patas biasa, sama ekonomi. Sekarang nggak ada, sekarang semuanya pakai AC. Dan satu kelas ya, ada 2 kelas tapi kayaknya orang jarang pakai. Yang pakai AC juga udah enak yang 2-2. Yang tadi yang sedang eksekutif kan harganya lebih mahal, 50.000 ya, tapi ya kan bisnya mungkin lebih baru, bisnya lebih bagus. Cuman ada yang travel juga kan? Gitu maksudnya. nggak ada yang 2 joknya, 21 Bu, joknya 21 nggak 22. Ada yang travel, ada Beriman ada travel. Kalau mau pakai model travel, model travel ada gitu, yang model travel tapi mobilnya high S kalau nggak salah, boleh ke yang travel bisa gitu ya. Kita udah ini di Kolektoran Tasikmalaya. Di sini ada ini ayam atau bakso acil ya, tapi nggak tahu ramai ya Bu ya. Wong cilik, sorry, Kita kan udah makan. sudah pernah makan. Di sini juga ada rujak Kolektoran. Di sini ada Kolektoran, ada rujak. Beli produk rujak nggak Bu? Tutup ya karena Lebaran. Di sini ada rujak Kolektoran, ramai banget ini. Hah? Udah kelewat ya. Jadi pada di Tasik pada tutup ya. Ini strawberry, Asep strawberry cabang Garut ini ya, punya orang Garut kayaknya. Selalu ramai ya di jalan. Ini BMW nih. Ya kayak gitu ya. Ini adalah masjidnya kaum atau apa, Masjid Agungnya Tasikmalaya. Beda nggak Masjid Agung sama Kaum? Beda ya. Lebih besar ya. Ya itu ya. Kita coba melurus. Tahu waktunya udah 18 menit. Ya itu dulu, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.